KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur putaran pertama. Warga yang mendaftar akan masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Pendaftaran pemilih sementara dibuka sejak 6 Maret hingga 13 Maret ini. Data pemilih yang akurat penting untuk acuan pencetakan surat suara dan logistik pemilihan gubernur DKI putaran kedua. Berbekal berkas dalam satu map besar, Sandi mendaftarkan keluarganya ke panitia pemungutan suara di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan pada hari terakhir pendaftaran pemilih sementara. Namun, tak semua berkas diterima oleh petugas PPS. Penyebabnya, ada satu kartu tanda penduduk yang belum dalam format KTP elektronik. KTP-nya sebenarnya sudah elektronik, cuma kan waktu itu Bapak ada kejadian tuh hilang dompetnya, terus bikin baru dadakan. Nah, waktu bikin itu dikasih yang ada tanda tangan Pak Lurahnya. Itu kan berarti harus apa sih namanya, untuk pemilihan ini harus ada suket. Sambil menunggu elektronik lagi yang baru, nanti diurus yang baru lagi gitu. Nah, ini kan sudah hari terakhir pendaftaran di kelurahan. Harus suket itu harus apa aja nih? Nah, saya harus minta surat keterangan dari RT, RW, stempelnya, tanda tangan, baru nanti kesini lagi gitu. Sesuai prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, dokumen yang harus dibawa saat pendaftaran adalah kartu keluarga dan KTP elektronik yang jika belum ada bisa diganti dengan surat keterangan dari kelurahan. KTP yang belum elektronik itu kami tolak karena sesuai undang-undang dan peraturan KPU yang boleh menggunakan hak pilih yang sudah ber-KTP elektronik. Dan kami harus melihat KTP aslinya untuk cross-check. Untuk verifikasi selain melihat KTP aslinya sendiri, apa yang dilakukan oleh petugas PPS sendiri? Kami bekerja sama dengan Kasatpel Dukcapil yang ada di kelurahan, itu kami cross-check ke aslian KTP maupun aktif atau tidaknya KTP tersebut, masih aktif atau tidak. KPU DKI Jakarta akan melakukan penetapan jumlah pemilih sementara Provinsi DKI Jakarta pada 21 Maret mendatang. Warga diberi kesempatan untuk menanggapi daftar pemilih sementara mulai 22 sampai 28 Maret. Pendataan ini penting karena menjadi dasar penentuan jumlah logistik pemungutan suara. Logistik akan disiapkan setelah KPU Provinsi menetapkan jumlah pemilih tetap pada 6 April. Daftar pemilih tetap terdiri dari DPT putaran pertama ditambah DPT tambahan, yakni pemilih yang ada di TPS pada pemungutan suara putaran pertama tetapi tidak terdaftar di DPT. DPT juga menyertakan warga yang sudah berusia 17 tahun pada 19 April 2017. Mardika Utama, Jakarta.